sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafansa Nasrul Pratama dan NIM 1. Kami berdua pelajar dari SMPN 1 Omesuri, kelas 9. Kami meminta izin dan waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas IPA tentang penyakit pada sistem reproduksi. Saya perkenalkan narasumber kami, Ibu Litwina Esmanuk, selaku pengelola Kespro di Puskesmas Balauring. Selamat sore Ibu. Sore. Dengan siapa tadi? Dengan Jatuh. Panggilannya? Nia. Oh, Nia. Ini kita bisa tanya ini. Silakan, kalau bisa dibantu dijawab Mas ya. Nomor 1, apa saja penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia? Penyakit yang menyerang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan ya, secara umum itu yang pertama HIV/AIDS, yang kedua GO atau gonorrhea, yang ketiga itu sifilis atau leukemia, yang keempat herpes simplex, yang kelima keputihan. Dan nomor kedua, bagaimana proses penularan penyakit tersebut? Untuk semua ini kan dia menyerang sistem reproduksi. Untuk HIV itu dia menyerangnya itu pada sistem kekebalan tubuh. Kalau seseorang sudah terkena HIV, dia membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun untuk berkembang menjadi AIDS. Kalau dia sudah terkena itu, maka sistem kekebalan tubuhnya itu menurun. Jadi otomatis dia mudah sekali untuk terkena penyakit-penyakit yang lain seperti TBC, pneumonia. Cara menularnya itu bisa melalui yang pertama itu hubungan seks bebas, terus yang kedua itu melalui jarum suntik, yang ketiga dapat melalui transfusi darah yang sampel darahnya itu sudah terkena virus HIV. Yang kedua itu GO. GO ini dia penyebabnya tuh bakteri. Bakterinya nama Neisseria gonorrhea. Gejala umumnya itu dia sakit saat kita kencing, terus keluar nanah di sekitar alat kelamin kita, laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu sifilis. Sifilis ini kan penyebabnya juga sama, bakterinya Treponema pallidum. Dia itu kalau yang tadi GO itu kan kencing sakit sama nanah. Kalau untuk sifilis ini dia awalnya itu luka-luka kecil. Biasanya tuh dia berada sekitar anus atau alat kelamin. Menularnya itu melalui kontak kulit ataupun melalui selaput lendir dari orang yang sudah ada virusnya. Yang keempat, herpes simplex genitalis itu penyebabnya virus. Jadi dua yang tadi di atas itu penyebabnya bakteri. Kalau untuk herpes itu penyebabnya virus. Dia itu biasanya terdapat pada kulit dan alat kelamin, anus atau vagina. Gejalanya berupa gatal-gatal, perih, kemerahan, terus ada bintik-bintik kecil yang kalau dia pecah itu bisa luka. Yang terakhir itu keputihan. Keputihan ini penyebabnya karena kebersihan. Gejalanya, keputihannya khusus untuk perempuan ya. Gejalanya itu dia keluar cairan dari kelaminnya perempuan, dari vagina, berbau, terus berwarna hijau kekuningan, terus dia berbusa dan gatal-gatal. Nomor 3, bagaimana cara mencegah berbagai penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia? Cara yang mencegah yang paling pertama itu kan kalau kita urutkan dari semuanya kan dia punya gejala yang penyebab paling utama itu kan karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas di sini lebih ditekankan kepada melakukan hubungan seks, hubungan suami istri yang
bebas. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus menghindari melakukan hubungan seks bebas. Untuk adik-adik yang sekolah sekarang itu kan yang paling pertama itu jangan melakukan hubungan seks. Yang kedua itu katakan tidak untuk obat-obat terlarang, narkoba, teman-teman yang ajak adik-adik pergi pesta malam atau menggunakan obat-obat yang tidak baik, menggunakan jarum suntik yang buat tato itu. Tuh. Terus yang terakhir itu kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih banyak sharing pengalaman, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti pramuka, karang taruna, OMK kalau untuk yang Kristen, terus remaja masjid ya untuk yang Muslim. Dan nomor keempat, apa saja yang sudah dilakukan tentang kesehatan tenaga kesehatan untuk mengurangi penularan penyakit tersebut. Yang kita puskesmas sudah lakukan. Kalau yang kita sudah lakukan di sini, yang pertama itu kita penyuluhan. Penyuluhannya itu kita di 2 tempat. Untuk remaja formal sendiri kita penyuluhan di sekolah. Terus untuk remaja non formalnya kita penyuluhannya di posyandu remaja. Posyandu remaja itu kan kegiatannya rutin setiap bulan di sore hari. Jadi posyandunya itu dilakukan sore hari di luar jadwal kegiatan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita melakukan pemutaran film tentang dampak-dampak kalau kita melakukan seks bebas, berarti mengakibatkan kehamilan. Bagaimana di film itu diceritakan bagaimana anak remaja yang seharusnya dia belum siap menjadi seorang ayah dan seorang ibu, dia mengalami itu. Jadi di film itu kita putar, dia menceritakan bagaimana apa saja sih yang terjadi kalau seandainya kita salah melangkah, kalau menjadi ibu muda, menjadi calon ayah muda itu seperti apa. Terus yang terakhir itu kita kerjasama dengan lintas program di puskesmas, dari program HIV/AIDS, program PPN, terus program Promkes. Itu kita turun rame-rame, kita sosialisasi, kita beri penyuluhan, kita beri gambaran seperti apa kalau kita sampai terjerumus dalam perilaku menyimpang pada masa remaja. Terima kasih atas penjelasannya. Kami sangat paham dan mengerti. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancarai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nanti kalau seandainya pulang terus ada tambahan atau apa, ada masukan lagi atau ada yang kurang, nanti bisa